pagi Bu, perkenalkan saya Anti Sinitonga, saya masuk ke bidang tarutung. Di sini saya akan mempraktekkan tentang distosia bahu. Namun sebelum saya melakukan tindakan, saya akan konsen terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, di sini kita akan memulai proses persalinan. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, karena pasien saya bersedia, maka saya akan memperkenalkan alat terlebih dahulu. Di sini saya telah menyediakan bahan instrumen steril yang berisikan tentang dengan gunting episiotomi, kemudian gunting benang, kemudian gunting tali pusat, kemudian ada setengah poher, kemudian ada handscrew steril, dan juga ada klem tali pusat. Kemudian saya telah menyediakan kapas DTP. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu saya akan mencuci tangan 7 langkah bersih. Setelah saya mencuci tangan 7 langkah bersih, maka saya akan menggunakan handscrew steril. Setelah saya menggunakan handscrew pada tangan kanan saya, maka saya akan mematahkan ampul oksigen yang dimasukkan ke dalam squeeze 3 cc. Setelah itu saya akan pastikan adanya gelombang udara atau tidak. Lalu saya akan masukkannya ke dalam bak instrumen steril. Lalu saya akan membuka handscrew saya dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita akan menggunakan handscrew steril berikutnya. Baiklah, setelah saya menggunakan handscrew steril, maka langkah awal yang akan saya lakukan adalah saya akan memeriksa tanda gejala pada 2 pada ini. Saya akan melakukan sedikit pemeriksaan. Yang pertama sekali itu saya akan memastikan adanya kontraksi yang kuat. Apakah kontraksinya semakin kuat? Ya, baik sekali ya Bu. Kemudian sedikit saya akan memeriksa daerah anus dan perineum. Kemudian di sini saya akan pastikan adanya tekanan pada rektum. Kemudian saya akan memastikan adanya anus semakin membesar dan mengembang. Kemudian yaitu vagina semakin melebar. Setelah saya memastikan adanya tanda gejala kala 2 ibu telah aktif, maka langkah selanjutnya adalah saya akan mempulva hijit ibu. Bentar ya Bu, kita akan mempulva hijit ibu. Yang pertama itu saya akan membersihkan dari labia mayora kanan dan labia minora kanan, kemudian labia mayora kiri dan labia minora kiri, kemudian dari vestibulum hingga dengan ke anus. Langkah selanjutnya adalah saya akan memvt ibu atau vagina touch untuk memastikan apakah pembukaannya sudah lengkap 10 cm. Sedikit ya Bu, agak sakit, tarik nafas Bu. Pada saat ini saya telah menemukan bahwa vagina telah membuka sebanyak 10 cm. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan memeriksa denyut jantung janin. Sedikit ya Bu, kita akan mendengarkan denyut jantung janin ibu apakah masih dalam batas normal atau tidak. Baiklah, di sini saya mendapatkan hasil yang normal yaitu 150 kali per menit. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mulai persalinan. Bu, apakah ada keinginan ingin menerang Bu? Ya, baik sekali ya Bu. Bu, dipersilakan Bu, kakinya ditekuk ya Bu, membentuk ibu terpilih terlentang, kakinya ditekuk membentuk sudut 90 derajat dan posisinya ditotomi. Baiklah Bu, ayo Bu didorong sedikit Bu, ayo Bu dorong sedikit Bu. Baiklah, kepalanya sudah mulai terlihat yaitu 1/3 bagian di depan vagina. Setelah kepala bayi tampak di vulva sebanyak 1/3, maka saya akan memasangkan kain yang pertama sebagai pengalasnya. Setelah saya selesai melakukan kain yang pertama, maka saya akan menanyakan ibu apakah ada dorongan ingin menerang atau tidak. Bu, apakah ada dorongan untuk menerang Bu? Ya, ada Bu. Silakan Bu, pelan-pelan Bu. Iya Bu, silakan Bu. Oke, baik sekali ya Bu. Kemudian kepala akan tampak di vulva sebanyak 5 sampai dengan 6 cm. Saya akan menariknya dengan biparenteral. Baiklah, di sini setelah saya menarikkan kepala, maka saya akan melap bagian permukaan muka bayi dan saya akan memastikan apakah adanya lilitan tali pusat atau tidak. Pada saat ini saya tidak menemukan adanya lilitan tali pusat pada bayi. Langkah selanjutnya adalah saya akan membantu melahirkan bahu bayi. Ayo Bu, pelan-pelan. Nah, di sini saya menemukan di mana bahu bayi itu tidak bisa dilahirkan karena terlalu besar, maka kebesar kemungkinan bayinya terlalu besar. Maka langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menyuntikkan suntik bidokan pada ibu. Saya akan menyuntik di daerah vagina ibu. Kemudian saya aspirasi jika ada darah, maka saya akan mengganti lokasi penyuntikan. Jika tidak ada darah, maka saya akan menyuntikkannya dengan perlahan. Kemudian setelah itu saya akan melakukan tindakan episiotomi.
Sebentar ya Bu, sedikit Bu. Setelah kita melakukan tindakan episiotomi namun bahu tidak kunjung lahir, maka langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan teknik manuver McRobert. Bu, di sini bahu bayi itu tidak kunjung lahir, namun Bu harus tetap semangat ya Bu. Ikuti instruksi saya. Maka saya akan memanggil satu orang teman saya untuk membantu saya dalam melakukan proses persalinan. Maka di sini teknik manuver McRobert ini di mana Ibu dalam keadaan terlentang, Bu silakan kakinya dikembalikan ke posisi semula dengan Ibu tidur terbaring terlentang. Kemudian Ibu disarankan untuk kemudian teman saya ini akan saya pantau untuk menarik kaki Ibu atau menekuk kaki Ibu membawanya ke dada sementara Ibu hanya tidur terlentang. Baiklah, apakah bisa kita lakukan? Baiklah Bu, pelan-pelan Bu, ayo semangat Bu. Semangat Bu. Semangat. Kemudian saya akan membantu melahirkan seluruh badan bayi. Saya akan membantu melahirkan seluruh tubuh bayi. Nah, di sini jika tali pusatnya pendek maka dia akan diletakkan di depan vagina Ibu. Namun jika tali pusatnya panjang maka akan diletakkan di daerah perut Ibu. Baiklah, langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan melakukan pemuncingan tali pusat dengan menggunakan 2 klem. Kemudian kita mengguntingnya. Lalu kita membuat arteri pusat klem tali pusat pada bayi. Setelah itu kita akan membantu untuk melahirkan plasenta. Bu, di sini kita akan menyuntikkan oksitosin ya Bu. Ini agak sedikit sakit. Kemudian kita akan menyuntikkannya sepertiga paha luar dengan cara IM 90 derajat. Jika ada darah maka kita akan mengganti lepas penyuntikan, namun jika tidak maka kita akan menyuntikkannya dengan perlahan. Baiklah, di sini saya akan bantu melahirkan plasenta. Ayo Bu, bantu sedikit Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Kemudian saya akan menarik dengan teknik memilin. Oke. Kemudian saya akan meletakkan plasenta ke tempat plasenta. Dari sini saya akan memastikan selaput dan juga kelengkapan kotiledon dari plasenta dan juga panjang tali pusat. Kemudian setelah itu saya akan membereskan alat saya dan memasukkan handphone saya ke dalam batang klorin 0,5%. Baiklah Bu, demikian yang bisa saya praktekkan tentang distosia baut. Terima kasih.